Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Dwi Prasetya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai manajemen perkantoran, yaitu yang berjudul kontrol produktivitas. Baik, langsung saja. Dalam kontrol produktivitas itu ada tujuan. Jadi apa sih tujuan dari kontrol produktivitas itu? Jadi tujuan dari kontrol produktivitas itu adalah menjelaskan pentingnya pengukuran kerja pegawai administrasi perkantoran. Dua, ada mendiskusikan teknik-teknik pengukuran kerja. Dan tiga, mengidentifikasikan dan menerapkan standar kerja kantor. Terus menjelaskan penerapan teknik peningkatan kinerja pegawai administrasi perkantoran, serta menjelaskan peran TQM dalam program peningkatan kinerja pegawai administrasi perkantoran. Selanjutnya ada pengukuran kerja. Dalam pengukuran kerja ini ada 3 hal, yaitu desain kerja, pengukuran kerja, dan waktu standar. Desain kerja sendiri itu menjelaskan isi dari pekerjaan yang berupa tugas-tugas administrasi yang harus diselesaikan pegawai kantor. Dan untuk pengukuran kerja ada menitik beratkan pada berapa lama suatu tugas dapat diselesaikan dan merupakan input terpenting dalam perencanaan SDM. Untuk waktu standar itu merupakan jumlah waktu yang dibutuhkan seorang pekerja yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas dengan menggunakan metode dan peralatan atau perlengkapannya. Untuk selanjutnya itu ada tujuan pengukuran kerja sendiri. Jadi tujuan pengukuran kerja itu untuk membantu perencanaan dan penjadwalan kerja, memberikan dasar bagi keputusan perusahaan untuk menambah pegawai baru dengan metode yang tepat. Jadi bisa menentukan tingkat efisiensi juga dari metode dan proses kerja yang dilaksanakan pada saat ini, seperti membantu dalam menentukan beban kerja yang sesuai bagi pegawai. Untuk langkah pengukuran kerja itu ada awalannya, yaitu seperti membuat rencana awal dan menentukan orang yang bertanggung jawab terhadap program, mendapatkan penerimaan dan dukungan untuk program, lalu mengumpulkan data-data penting yang bisa mengembangkan standar dalam melatih supervisor dan manajer, dan menginstruksikan pegawai serta mengevaluasi hal yang dikerjakan. Untuk selanjutnya itu ada pengukuran kerja. Maksud saya untuk selanjutnya itu ada program dan teknik pengukuran kerja. Jadi untuk teknik pengukuran kerja itu sendiri ada kriterianya. Jadi apa sih kriteria yang dipertimbangkan sebelum memilih teknik yang akan digunakan dalam kontrol produktivitas itu? Yaitu pertama itu tujuan penggunaan standar kerja, lalu tingkat akurasi yang dibutuhkan standar kerja itu harus pas, lalu biaya yang dianggarkan perusahaan dalam mengembangkan standar kerja itu harus optimal, lalu sifat dari pekerjaan yang membutuhkan standar kerja, dan tingkat pemahaman elemen pengukuran kerja itu dan standar kerja dari individu yang bertanggung jawab harus bisa sesuai. Selanjutnya ada standarisasi kerja yang ada di dalam kontrol produktivitas. Apa itu standarisasi kerja? Apa saja? Yaitu ada tujuan utamanya pengukuran kerja adalah mengumpulkan data yang akan digunakan untuk menetapkan standar pekerjaan administrasi di kantor. Dan standar kerja tidak boleh dicantumkan berdasarkan kinerja yang dicapai oleh pegawai yang paling produktif dan efisien. Lalu sebaliknya, standar kerja tidak boleh diset pada tingkat yang terlalu rendah sehingga setiap karyawan dapat mencapai standar tersebut dengan mudah. Nah, lalu apa sih keuntungan standar kerja sendiri?
keuntungannya itu membantu meningkatkan efisiensi tiap pegawai dan membantu mengonfirmasikan pegawai tentang tingkat output yang diharapkan, membantu manajer dalam membuat keputusan SDM, sumber daya alam, sumber daya manusia. Jadi untuk karyawan sadar prosedur perusahaan sehingga diperlukan sedikit pengawasan, lalu membantu meningkatkan moral pegawai juga. Nah, di sini untuk materi selanjutnya itu ada jenis standar. Apa aja sih jenis standar yang ada di kontrol produktivitas? Yaitu ada standar kuantitas, ada standar kualitas, dan ada juga standar deskriptif. Selanjutnya ada teknik peningkatan kinerja yang harus kita pahami, yaitu pertama pembagian kerja. Kita harus bisa membagi kerja dengan para karyawan lainnya. Lalu ada penyederhanaan kerja, ada rotasi kerja. Jadi kita harus merotasikan setiap pekerjaan kepada semua karyawan yang ada di perkantoran tersebut. Lalu peningkatan kerja, lalu flex time, manajemen by objektif. Keamanan kerja itu sangat perlu karena itu membantu keamanan yang ada di perkantoran tersebut. Lalu partisipasi karyawan dan quality circle. Baik, itu saja materi dari kontrol produktivitas mata kuliah manajemen perkantoran yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.